Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi yang cukup cerah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah serta hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, baik Mas Santri yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang al-ghuslu, dan yang akan kita baca ini nanti adalah tentang bab tayamum. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin innallaha yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatafana ala millatihim wa yashuruna fi zumratihim wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab mabadi fikih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi iki iku bab mertelaake tayamum, utawi iki iku bab mertelaake tayamum. Yakumu ngenggon-ngenggoni, yakumu ngenggon-ngenggoni apa at-tayammumu tayamum. Apa at-tayammumu tayamum maqamal wudu'i ing dalem panggonane wudu. Maqamal wudu'i ing dalem panggonane wudu. Wal ghusli lan adus. Wal ghusli lan adus bisa babi udhrin kelawan sebab ana udhur. Bisa babi udhrin kelawan sebab ana udhur. Bab yang menjelaskan tentang tayamum. Tayamum di sini adalah suatu metode toharoh. Ini adalah merupakan alternatif jika kita merasa ada udzur, merasa ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bersuci dengan menggunakan air. Ada alternatif lain selain wudhu dan juga mandi, ini adalah tayamum. Sementara tayamum di sini ini menempati posisi atau standarnya sama dengan wudhu dan juga mandi. Jadi kalau seseorang itu berhalangan untuk berwudu dikarenakan di situ tidak adanya air, atau di situ karena sakit atau apa, ini bisa menggunakan alternatif yang namanya tayamum. Wal ghusli lan adus bisa babi udhrin kelawan sebab ana udhur, liqaulihi krana dawuh Gusti Allah. Liqaulihi krana dawuh Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Gusti Allah. Wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiba. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Lan lamun ana sapa sira kabeh iku marda pira-pira kang lara. Iku marda pira-pira kang lara aw ala safarin utawa ing atase lelungan. Aw ala safarin utawa ing atase lelungan falam tajidu mongko ora nemu sapa sira kabeh. Falam tajidu mongko ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu. Ma'an ing banyu fatayammamu mongko tayammum sapa sira kabeh. Fatayammamu mongko tayammum sapa sira kabeh soidan kelawan lebu. Soidan kelawan lebu thayyiban kang suci. Thayyiban kang suci. Tayamum secara lughat
secara bahasa ini adalah mengusap muka dan juga kedua tangan sampai pada siku dengan menggunakan turab atau debu yang suci. Ini secara bahasa, ya. Tayamum secara bahasa ini adalah mengusap wajah dan juga kedua tangan dengan menggunakan dengan menggunakan debu yang suci. Allah berfirman bahwasanya wa in kuntum marda, jika salah satu atau jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, dalam perjalanan, falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak menemukan air sama sekali, ya, tidak menemukan air sama sekali, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan debu yang suci. Dengan menggunakan debu yang suci. Apa itu debu? Ya, yang dimaksud dengan sha'idan di sini adalah bukan pasir, ya, akan tapi debu, butiran yang paling kecil atau partikel dari pasir yang paling kecil, ini namanya debu, ya. Jadi bukan pasir. Ini hampir tak terlihat oleh mata, akan tapi bisa dirasakan ketika kita menyentuhnya. Jadi sha'idan di sini adalah partikel paling kecil dari pasir. Wa qaulihi lan dawe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman asabathu janabatun walam yajid ma'an, liman maring uwong asabathu kang ngenani ing man, asabathu kang ngenani ing man apa janabatun janabat walam yajid lan ora nemu sapa man, walam yajid lan ora nemu sapa man ma'an ing banyu, innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira apa as-shaidu lebu kang suci tur kang nyucikake, Dan Nabi bersabda bahwasanya liman asabathu janabatan walam yajid ma'an, ini kepada seseorang yang di situ dalam keadaan jinabat atau dalam keadaan hadas besar, kemudian dia tidak menemukan air sama sekali, bahwasanya Nabi bersabda innama yakfika as-shaid, maka debu ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk bersuci. Debu ini mencukupi dirimu untuk bisa mensucikan dirimu dari keadaan jinabat tersebut atau dalam keadaan hadas besar. Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudu dan juga bisa menggantikan mandi, baik itu nanti dalam kondisi hadas kecil maupun hadas besar. Tayamum ini adalah alternatif jika kita tidak bisa melakukan keduanya atau tidak bisa melakukan wudu dan juga mandi, dalam arti tidak adanya air sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Idharu tayamumi utawi piro-piro udhure tayamum. Idharu tayamumi utawi piro-piro udhure tayamum iku al-awalu utawi kang awal. Iku al-awalu utawi kang awal iku tayakunu faktil ma'i, ngiyakinake ora anane banyu. Iku tayakunu faktil ma'i, ngiyakinake ora anane banyu. Au khaufi istimalihi utawa wedi nganggo banyu. Lima rodin krana lara. Liqaulihi krana dawuh Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Gusti Allah. Ta'ala halih maha luhur sapa Gusti Allah. Wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku marda pira-pira kang lara
pira-pira kang loro au ala safarin utawa ing atase lelungan au ala safarin utawa ing atase lelungan falam dajitu mongko ora nemu sapa sira kabeh falam dajitu mongko ora nemu sapa sira kabeh maan ing banyu fatayammamu mongko tayammum sapa sira kabeh fatayammamu mongko tayammum sapa sira kabeh idharut tayammumi sub yang menjelaskan tentang beberapa alasan orang tersebut untuk melakukan tayamum. Ada beberapa hal yang mendasari atau yang memicu orang tersebut untuk melakukan tayamum. Beberapa uzurnya tayamum, yang pertama adalah punya keyakinan bahwasanya tidak adanya air. Ya, jadi kita melakukan tayamum, yang pertama yang harus kita yakini bahwasanya di sekitar kita ini tidak ada air. Ya. Di sekeliling kita ini tidak ada air. Batasannya sampai mana? Dalam fikih ini macam-macam. Ada yang mengatakan bahwasanya kita harus mencari sejauh kira-kira sekitar 40 atau apa ya, 40 dhira itu mungkin sekitar rumah ya. Sekitar rumah itu kok tidak ada air, maka di sini boleh melakukan tayamum. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya tidak adanya air tersebut dengan batasan sekitar 1 km. Jadi ke arah utara, ke barat, selatan dan timur ini kok jauhnya mencapai 1 km kok tidak ada air, maka kita boleh untuk melakukan tayamum. Macam-macam ya. Jadi yang memperbolehkan kita melakukan tayamum dengan alasan tidak adanya air, ini batasannya macam-macam. Mulai dari sekitaran rumah, kemudian ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang sampai 40 kilo. Kemudian yang kedua, ini adalah takut adanya kekhawatiran menggunakan air dikarenakan sebab sakit, limarodin karena sakit. Jadi ketika kita dalam kondisi tidak sehat, maka kemudian kita kok di situ ada kekhawatiran menggunakan air, maka meskipun itu ada air tapi kita punya kekhawatiran akan sakit yang kita derita, maka ini kita boleh untuk menggunakan tayamum, menggunakan alternatif sesuci yang namanya tayamum, sesuai dengan dawuhnya Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, dalam perjalanan, kemudian tidak menemukan air sama sekali, maka bertayamumlah. Asani utawi kang kaping pindho, yang kedua dari beberapa udzurnya tayamum. Asani utawi kang kaping pindho iku dukhulu wektu sholati, manjinge wektu salat. Iku dukhulu wektu sholati, manjinge wektu salat. Liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ju'ilat den dadekake. Ju'ilat den dadekake li keduwe ingsun. Li keduwe ingsun apa al ardu bumi. Apa al ardu bumi kulluha ya sekabehane bumi. Kulluha ya sekabehane al ardu niku. Al ardu wali ummati lan keduwe umat ingsun. Wali ummati lan keduwe umat ingsun masjidan ing masjid. Masjidan ing masjid. Wa tahuron lan kang nucekake, lan nucekake utawa sartane nucekake. Fa aina ma adraktu, mongko endi-endine nemu sapa sira, ngeten. Fa aina ma adraktu, mongko ing dalem endi-endine nemu sapa ingsun. Nemu sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun. Min ummati saking umat ingsun as-sholata ing salat. As-sholata ing salat fa indahu, mongko iku tetep ing dalem sandinge rajul. Fa indahu, mongko iku tetep ing dalem sandinge si rajul masjiduhu utawi masjide rajul.
masjiduhu utawi masjide rajul, wa indahu lan iku tetep ing dalem sandinge rajul, wa indahu lan iku tetep ing dalem sandinge si rajul, tuhuruhu utawi lebu sesucine rajul, tuhuruhu utawi lebu sesucine rajul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dukhul waktu shalah. Kita melakukan tayamum ini tidak setiap saat bisa melakukan tayamum, karena tayamum ini hanya bisa digunakan untuk satu kali melakukan sesuatu yang wajib atau sholat fardu. Jadi tayamum hanya berlaku untuk satu fardu. Kalau kita sudah memasuki waktu sholat yang lain, maka kita harus bertayamum lagi. Akan tetapi kalau untuk melakukan hal-hal yang sunnah ini bebas. Jadi tayamum ini hanya berlaku untuk satu ibadah fardu saja. Akan tetapi kalau ibadah sunnah ini bebas. Bahwasanya tayamum ini hanya bisa digunakan ketika sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat dan tidak bisa digunakan sebelum masuk waktu sholat, ya. Jadi apabila kita mau melakukan tayamum, akan tapi sholatnya ini kok belum masuk, ini tidak bisa digunakan, kecuali kalau kita mau melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini monggo, silahkan. Nabi bersabda bahwasanya ju'ilat li al-ardu kulluha wa li ummati masjidan wa tahuran. Bahwasanya Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan juga tempat bersuci bagiku dan juga bagi umat-umatku. Fa inna ma atraktu rajulan min ummati as-shalah fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Dan ketika aku menemukan seorang rajul yang di situ sedang melakukan sholat, maka disitulah letak di mana masjid itu berada dan juga tempat di mana si rajul itu bisa untuk melakukan sesuci. Jadi bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid atau tempat sujudnya seseorang dan juga bisa digunakan untuk sebagai alternatif melakukan sesuci, ya, melakukan sesuci. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayamumi. Furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum. Utawi pira-pira fardune tayamum. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat listibahatis sholati krana amrih. Krana amrih kawenangane nglakoni salat. Krana amrih kawenangane nglakoni salat. Wa nahwiha lan sepadane salat. Wa nahwiha lan sepadane salat. Hal-hal yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan atau sedang dalam melakukan tayamum atau fardu-fardunya tayamum, di sini yang pertama adalah niat, ya. Tidak lupa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu ini tergantung atas niatnya. Niatnya tayamum, nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardalillahi ta'ala. Yang pertama adalah niat karena untuk diperbolehkannya melakukan salat ataupun sesamanya. Ya, ini adalah fardu yang pertama dari tayamum. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho. Asani utawi kang kaping pindho iku aturabu lebu. Iku aturabu lebu at-tahuru kang suci tur kang nucikake. At-tahuru kang suci tur kang nucikake alladzi kang lahu kang iku tetep kedue alladzi. Lahu kang iku tetep kedue alladzi hubarun utawi bleduk. Hubarun utawi bleduk. Yang kedua dari fardunya tayamum di sini adalah at-turab, adanya debu. Debu yang suci dan juga mensucikan, ya. Suci dan juga mensucikan. Kalau di situ ada debu yang tidak mensucikan ada. Jadi kalau kita
tayamum kalau sekitarnya itu adalah sesuatu hal yang kotor atau sesuatu hal yang najis, maka tayamum kita ini tidak akan sah. Jadi kita harus melakukan tayamum ini pada tempat yang di situ benar-benar jauh dari hal-hal yang kotor, semisal mungkin kandang ayam atau kandang sapi atau dan selainnya. Maka kita kalau kita dekat dengan semacam itu ya, semacam kandang itu, hal-hal yang kotor di situ, maka tayamum kita itu tidak sah, karena debu yang ada di sekitar situ ini akan kecampuran dengan sesuatu hal yang najis ya. Sebisa mungkin kita mencari debu yang di situ dianggap benar-benar suci atau terhindar dari debunya kotoran. Kemudian turab di sini, turab yang dimaksud di sini adalah seperti apa? Debu yang bagaimana? Debu yang di situ lahu hubarun, debu yang ada beleduknya, debu yang ada partikel paling kecil, yang paling lembut, yang hampir tak kasat mata akan tapi bisa dirasakan, yang paling lembut, inilah yang dikatakan dengan hubar atau beleduk ini. Bahasanya apa ya? Beleduk itu ya, pokoknya partikel paling kecil itulah. Mungkin tak terlihat ya, hampir tak terlihat yang namanya hubar ini. Jadi menggunakan hubar yang di situ suci dan juga bisa mensucikan. Yang ketiga, asalisu taikang kaping telu iku mashul wajhi, ngusap wajah. Iku mashul wajhi, ngusap wajah, wal yadaini lan tangan loro. Wal yadaini lan tangan loro ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Sartane sikut loro bidar bataini kelawan rong pukulan. Bidar bataini kelawan rong pukulan, 2 kali tepukan. Yang ketiga dari fardunya tayamum adalah mengusap wajah. Ya, mengusap wajah. Batasannya sama dengan ketika kita berwudu. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, begitu juga sisi sampingnya juga seperti itu. Kemudian selain daripada mengusap wajah, ini juga mengusap kedua tangan dengan cara bergantian. Kita dahulukan dulu yang kanan, kemudian disusul dengan yang kiri sampai pada kedua siku, kedua sikut dengan 2 kali pukulan. Artinya 1 pukulan untuk mengusap wajah, 1 pukulan atau satu tepukan kita letakkan di tempat hubar atau turab tadi, di tempat adanya debu tadi. 1 pukulan ini kita usapkan pada wajah dan 1 pukulan kita usapkan pada kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u taikang kaping 4, yang keempat dari fardunya tayamum adalah iku naklut turabi ngelih lebu. Iku naklut turabi ngelih lebu, memindah debu. Ilal utwi maring anggota awak nggih, anggota awak yang diusap dalam tayamum ini. Ilal utwi maring anggota al-mamsuhi kang den usap. Al-mamsuhi kang den usap. Jadi yang keempat dari fardhu tayamum, setelah kita menepukkan tangan ini pada tempat adanya debu, maka kita pindahkan debu tersebut pada anggota-anggota yang harus diusap ketika tayamum, yaitu adalah wajah dan juga kedua tangan. Ini adalah rukun yang keempat. Seperti itu rukun-rukunnya ada 4. Yang pertama niat, kemudian yang kedua ini adanya debu, harus suci dan juga mensucikan, dan juga selain daripada suci dan mensucikan, adanya debu tersebut ini mempunyai hubar atau mempunyai semacam partikel yang paling kecil tadi, butiran-butiran paling kecil,
yang dinamakan bleduk tadi. Kemudian yang ketiga ini adalah mengusap wajah dan juga kedua tangan. Dan yang keempat ini adalah memindah debu pada anggota yang harus diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidut tayamumi utawi iki iku bab mertelakake pira-pira perkara kang ngrusak tayamum. Nawaqidut tayamumi utawi iki iku bab mertelakake pira-pira perkara kang ngrusak tayamum. Nawaqiduhu utawi pira-pira kang ngrusak tayamum. Nawaqiduhu utawi pira-pira kang ngrusak tayamum iku salah satun ana telu. Al awalu utawi kang awal iku kuluma saben-saben perkara. Iku kuluma saben-saben perkara yang kudu kang ngrusak apa ma. Yang kudu kang ngrusak apa ma al wudu'a ing wudu. Al wudu'a ing wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang bisa membatalkan tayamum, hal-hal yang bisa merusak adanya tayamum ini ada 3 macam. Yang pertama adalah kuluma yang kudu al wudu'a. Setiap hal yang di situ membatalkan wudu, maka di situ juga bisa membatalkan tayamum. Apa-apa yang di situ menyebabkan hilangnya wudu, maka di situ juga akan bisa membatalkan tayamum. Ya, jadi sama kriterianya wudu dan juga tayamum. Kemudian yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku ru'yatul ma'i, ningali banyu. Iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge mancing. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge mancing fi sholati ing dalem salat. Fi sholati ing dalem salat. Yang kedua, tayamum ini bisa batal atau tayamum ini bisa rusak dengan adanya kita melihat air. Kita loh di sana kok ada air, sementara ini kok belum masuk waktu sholat, maka seketika itu juga kita tidak sah tayamumnya. Jadi sebelum masuk kita udah persiapan tayamum, ya. Lah pas pada waktu adzan ini kok kita melihat adanya air, maka tayamum kita ini tidak akan sah. Atau kita melihat adanya kalau bahasanya itu ndok amun itu panas yang begitu sangat sehingga kita melihat seakan-akan ada air yang geluk-geluk itu ya, fata morgana ya. Seakan-akan ada air, akan tetapi di situ bukan air. Maka ini tayamumnya kita meyakini bahwasanya itu bukan air, maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya keyakinan, oh di sana ada air, meskipun ini sangat-sangat panas, akan tapi kita punya keyakinan di sana ada air, maka kita harus untuk ke sana untuk meyakinkan bahwasanya di sana itu benar-benar ada air. Kalaupun toh ternyata kok tidak ada, maka kita boleh melakukan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu utawi kang kaping telu iku aridatu murtad. Iku aridatu murtad atau metu saking Islam. Iku aridatu metu saking Islam atau murtad. Yang ketiga dari hal-hal yang bisa membatalkan tayamum ini adalah murtad atau keluar dari agama Islam, ya. Ini bisa membatalkan tayamum. Jadi apapun di situ bentuknya, kalau murtad semua yang ada dalam kepercayaannya ini akan hilang. Ya mungkin seperti itu, cukup sampai di sini saja keterangannya bab tayamum. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di jalur pribadi. Sekian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.